Halo teman-teman, di tutorial yang ke-19 kita akan belajar bagaimana caranya membuat logger request dan respon di Fast API Framework. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya di part yang ke-18 terkait dengan bagaimana caranya kita bisa membuat event startup menggunakan lifespan di Fast API. Teman-teman juga bisa mengikuti tutorial ini dari awal karena saling terkait dan juga uh, teman-teman perlu mendownload repositorinya di github.com/halovina/fasapi-tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel code tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Pada part yang ke-19 ini, teman-teman nanti bisa check out dari brand FastAPI Lifespan Event. Kita sekarang ke tag editor. Setelah teman-teman nanti mendownload repositorinya, teman-teman bisa check out ke brands ini. Dari brands ini nanti teman-teman bisa membuat brands baru. Di tutorial yang 19 ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat log request dan respon API untuk Fast API Framework. Pertama teman-teman perlu membuat middleware-nya. Saya di sini membuat middleware, membuat directory baru dengan nama middleware, kemudian saya bikin sebuah file dengan nama login middleware.py. Nah, ini saya bikin iterator untuk asing iterator wrapper. Nanti teman-teman bisa juga mendownload atau membaca detailnya, karena ini saya juga mau copy paste dari dokumentasi resminya si Python. Jadi teman-teman bisa ke sini nanti. Di sini di examples yang kedua saya menggunakan ini. Dan nanti teman-teman bisa membacanya di sini. Di sini banyak beberapa sampel yang bisa teman-teman pelajari terkait dengan desain pattern dari Python itu sendiri. Oke, kita kembali ke tag editor. Setelah teman-teman mengkopas ini, copy paste dengan membuat directory seperti ini, kita sekarang berpindah ke main.py. Berpindah ke main.py, kemudian import middleware login.middleware as logm. Ini saya namakan nanti metodenya adalah dengan initial logm. Kemudian setelah itu teman-teman bisa import logging. Setelah ini kita bikin di sini di bagian ini kita bikin logging.basicconfig. File name-nya saya namakan di sini adalah applog. pp.log. Setelah itu level info. Level sama dengan logging.info. Formatnya teman-teman nanti bisa ikutin ASCII time. Message. Oke, nah teman-teman bisa mengikuti ini format yang saya bikin. Jadi di sini ada logging basic, ini ada basic config-nya. Pertama ada file name, jadi nanti ketika kita menjalankan Fast API pertama kali, otomatis file applog ini akan tersimpan di directory root. Terus ada levelnya apa? Levelnya ini logging.info, jadi akan memberikan informasi semua hal yang terjadi di project kita, termasuk request dan respon. Karena levelnya info, jadi kita bisa menangkap request dan respon yang terjadi di project yang kita buat. Kemudian formatnya seperti ini, diawali dengan seperti ini. Ini nanti akan memberikan informasi terkait dengan waktu. Kemudian ada message-nya, message itu berarti nanti kita akan menampilkan respon lognya seperti apa. Oke, setelah teman-teman membuat basic formatnya, kita sekarang bikin sebuah
method. Kita bikin sini add app dot middleware http asing dev log, saya namakan metodenya adalah log traffic request. Kita perlu mengimport library request. Apakah di sini sudah ada? Nah, ini sudah ada. Kita bisa langsung pakai request. Setelah itu kita bikin sebuah metode dengan nama callNext. Ini variable dengan nama callNext. Kita bikin dulu request body, namakan req body, bikin variabel req body untuk menangkap ini ya, request HTTP-nya. Bisa dengan cara white request.body. Terus kita tangkap juga response body. Respon aja deh, respon sama dengan kita bikin variabel respon white callNext. White callNext request ya, white callNext request. Setelah ini kita akan mencoba membuat log param yang kita tampilkan nanti. Saya bikin variabel dengan nama log param request method ini tinggal request method. Ini nanti yang akan ini ya, message yang kita tampilkan. Request method. Terus apalagi misalnya saya bikin request URL. Request URL, tinggal request.url. Terus saya juga ingin menampilkan headernya jika ada. Request header dictionary bentuknya request.header. Nah, request body tampilkan request body track body. Respon body kita set string dulu. Ini salah. Respon body, terus processing time. Processing time itu berarti lama
lama ini ya, lama proses tapi ini dijalankan. Staging time. Oke, setelah ini kita tinggal return respon. Respon berarti kita masukin ke sini logging info logs parah. Oke, selanjutnya kita bikin dulu, kita tangkap dulu respon body-nya. Untuk menangkap respon body, kita tinggal sini bikin sebuah variabel. Saya coba akan bikin try respon body sama dengan kita panggil dulu. Bikin variabel di sini saya namakan respon body section, tipenya adalah asing, kita gunakan asing for section, ini variabel ya, variabel section in for section in respond dot body iterator. Nah, ini kita tinggal memanggil iterator yang sudah kita buat tadi ya. Kita coba panggil lagi di sini, berarti tinggal response respon dot kita cek ya, kita bisa langsung menggunakan set iterator set body iterator log m log m kita cek log m betul, log m dot asing iterator wrapper respon body Oke, sekarang berarti tinggal respon body kita ubah dictionary ke dalam bentuk JSON dengan mengimport JSON dengan menggunakan JSON load. Yang kita import JSON, tinggal panggil JSON dot load respon body. Karena bentuknya adalah respon body ini bentuknya adalah list, jadi kita bisa langsung panggil seperti ini respon body. Kita ambil list yang pertama, kita decode. Respon body, jika terdapat error, mungkin bisa jadi karena dia adalah metodenya get yang melakukan respon, karena bisa jadi ini karena responnya ini nggak ada yang bentuknya dictionary, jadi ketika dilakukan JSON load itu akan error. Nah, kita bisa menggantinya dengan untuk string
respon body. Oke, ini tinggal kita masukkan ke sini. Respon body. Misalnya kita ingin juga request body ini diubah ke dalam bentuk JSON ya. Kita bisa nambahkan di sini. Kita tambahkan, kita buat juga di sini. Try track body sama dengan JSON dot load track body. Exact track body sama dengan jika terdapat error kita ubah aja dalam bentuk string track body. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan processing time. Berarti kita sekarang buat processing time. Kita bikin start time, tapi kita import dulu date time-nya. Kita import dulu berarti date time from data time, import date time. For date time, setelah itu kita buat di sini misalnya saya bikin sebuah variabel start time, date time dot now. Bikin variabel lagi process time sama dengan data time dot now min start time. Ini kita pindahkan dulu ke atas. Oke. Ya. Kita set di sini start time. Terus process time. Oke, start time sama dot total second. Process time. Kita masukkan process time. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah membuat middleware log traffic untuk FastAPI. Selanjutnya perlu kita lakukan adalah kita akan mencoba merunning atau mengcompile apakah middleware yang sudah kita buat untuk logging data di project FastAPI tutorial apakah berhasil atau enggak. Kita sekarang kembali ke terminal. Pastikan teman-teman telah berada pada mode Python Virtual Environment. Bisa menggunakan log on. Jika belum, bisa menggunakan log on. FastAPI tutorial. FastAPI run. Oke, FastAPI run. Selanjutnya kita akan coba berpindah ke Postman. Buka Postman. Nanti teman-teman bisa melakukan request user auto login. Jadi di tutorial sebelumnya kita telah banyak membahas tentang bagaimana cara membuat API. Salah satunya dengan kita membuat API untuk user login. Nanti teman-teman bisa langsung mencobanya. Kalau di sini teman-teman bisa nanti mengambil library-nya atau mempelajarinya di beberapa tutorial sebelumnya. Di tutorial sebelumnya kita juga telah membahas bagaimana caranya kita membuat login membuat API login di FastAPI Framework. Nanti teman-teman bisa mengeksplornya dari tutorial pertama sampai dengan tutorial terakhir di
di YouTube channel dari Harofina Tutorial. Kita sekarang ke Postman, kita coba jalankan. Oh, Intera server error. Set body iterator. Oke, berarti ada yang salah di sini. Kita cek atribut set att. Oh ya, salah ini, kurang R. Set atribut. Nah, tambahin. Kita run ulang. API run. Terus kita jalankan lagi. Oke. Harusnya nanti di lognya itu ada request ini. Ini bisa kita log. Requestnya bisa kita log. Kemudian ada juga responnya adalah message, access token, dan token type. Kita coba cek. Nah, ini app log. Kita coba cek. Nah, jadi kita bisa melakukan logging, request, dan respon untuk Fast API Framework. Cukup menarik. Oke, berhasil. Jadi teman-teman bisa menangkap sebenarnya apa sih yang misalnya kita punya sebuah service, kita bisa jadi dengan adanya logger ini, kita bisa menangkap sebenarnya si user itu mengirimkan request body-nya apa, kemudian apakah respon body-nya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oke teman-teman, demikian cara membuat middleware untuk logging, di Fast API Framework. Selamat mencoba.